Saya Muhammad Falyakin, dan pada video kali ini saya akan membahas mengenai salah satu organisasi yang berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Sarekat Dagang Islam didirikan oleh seorang pedagang batik asal Surakarta, yaitu Haji Samanhudi pada tanggal 16 Oktober 1905. Sarekat Dagang Islam dikenal sebagai organisasi massa pertama berisikan para pedagang batik pribumi dan Arab di Surakarta yang menentang pemerintah kolonial karena memberi kebebasan masuknya pedagang asing untuk menguasai komplek ekonomi di Nusantara. Pada tahun 1909, Haji Samanhudi bertemu dengan Haji Omar Said Cokroaminoto, yaitu seorang pelopor pers di tanah air. Pada saat Haji Samanhudi bertemu dengan Hos Cokroaminoto yang juga memiliki organisasi Sarekat Dagang Islam Hijrah di Batavia, mereka kemudian menggabungkan kedua organisasi tersebut dan melebur menjadi Sarekat Dagang Islam. Cokroaminoto ditunjuk sebagai Ketua SDI Cabang Surabaya sekaligus ditugaskan untuk mengenalkan Sarekat Dagang Islam melalui surat kabar. Surat kabar tersebut bernama Medan Priajaji. Setelah Cokroaminoto bergabung, beliau menyarankan agar kata dagang dihapuskan dalam nama Sarekat Dagang Islam sehingga hanya menjadi Sarekat Islam (SI). Tujuannya agar organisasi Sarekat Islam tidak hanya berfokus pada perekonomian, tetapi juga hal lain seperti politik. Setelah informasi mengenai Sarekat Islam tersebar luas di Nusantara, Kongres Sarekat Islam pertama diadakan di Surabaya pada tanggal 26 Januari 1913. Hasil dari Kongres Sarekat Islam di Surabaya adalah memilih Haji Samanhudi sebagai Ketua Sarekat Islam dan Hos Cokroaminoto sebagai Ketua Muda. Cokroaminoto menyatakan bahwa SDI bukan organisasi politik. Hal ini disesuaikan dengan peraturan pemerintah Hindia Belanda yang tercantum dalam Regeringsleman Artikel 3 yang melarang keras berdirinya organisasi politik. SI memiliki tujuan untuk mengembangkan jiwa dagang, hidup menurut perintah agama, memperbaiki pendapat-pendapat yang keliru mengenai agama Islam, membantu anggota-anggota yang mengalami kesusahan dalam usaha, memajukan pengajaran dan seluruh usaha yang mempercepat naiknya derajat rakyat. Selanjutnya, Kongres SI 2 dan 3. Pada tahun 1913, Kongres SI kedua diadakan di Solo. Keputusan dari kongres ini adalah menyatakan bahwa SI hanya terbuka bagi rakyat biasa. Para pegawai pemerintah tidak boleh menjadi anggota. Di kongres kedua juga terdapat keputusan Cokroaminoto menjadi Ketua Sentral Sarekat Islam. Kongres Sarekat Islam ketiga atau Kongres Nasional Sentral Sarekat Islam pertama diadakan di Bandung pada 17 Juni 1916. Keputusan dari Kongres di Bandung adalah bahwa Sarekat Islam akan melakukan pergerakan untuk menyatukan seluruh warga negara dan memberikan kesadaran bahwa kita adalah satu bangsa dan satu negara. Lanjut ke Kongres Sarekat Islam keempat atau Kongres Nasional Sentral Sarekat Islam kedua diadakan di Jakarta pada 20-27 Oktober 1917. Ada 3 keputusan yang diambil pada Kongres di Jakarta. Yang pertama, SI tetap menyetujui pergerakan parlementer evolusioner. Kedua, tetap mengikuti gerakan India Werbar. Dan ketiga, memerintahkan untuk membuat pemerintahan sendiri. Selanjutnya, Kongres Luar Biasa. Pada tanggal 6 Mei 1917, Sarekat Islam Semarang mengalami perubahan kepengurusan. Dengan Semaun sebagai Ketua Sarekat Islam, Cabang Semarang menggantikan Raden Suyono. Ketika Sentral Sarekat Islam menginginkan adanya Dewan Perwakilan Rakyat atau Volksraad, Sarekat Islam Semarang, khususnya Semaun, tidak setuju dengan keputusan tersebut. Karena adanya perbedaan pendapat, akhirnya SI terbagi menjadi 2 kubu, yaitu SI Putih yang dipimpin oleh Haji Agus Salim dengan berasaskan kebangsaan dan keagamaan. Pada 17-20 Oktober 1923, SI Putih mengadakan kongres di Madiun dengan keputusan mempertahankan disiplin kepartaian dan mengubah nama Sarekat Islam menjadi Partai Sarekat Islam atau disingkat dengan PSI. Dan pada tahun 1929,
nama organisasi kembali berubah menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia atau PSII karena nama tersebut dianggap dapat merepresentasikan identitas perjuangan kemerdekaan. Kubu yang kedua yaitu SI Merah. Di sisi lain, SI Merah dipimpin oleh Semaun, Alimin, dan Darsono yang berasaskan sosial komunis berpusat di Semarang. SI Merah mengadakan kongres di Semarang yang memutuskan bahwa semua sarekat Islam lokal penganut Semaun yang berhaluan komunis berganti nama menjadi Perserikatan Komunis Hindia atau disingkat dengan PKH. Dan pada 1924, PKH mengadakan Kongres Komintern yang menghasilkan perubahan nama Perserikatan Komunis India menjadi Partai Komunis Indonesia atau disingkat dengan PKI. Sebagai kesimpulan, Sarekat Islam yang awalnya Sarekat Dagang Islam merupakan organisasi massa pertama di Indonesia yang dibesarkan oleh Hos Cokroaminoto. Cokroaminoto juga dijuluki sebagai Raja Tanpa Mahkota di Tanah Jawa. Julukan tersebut beliau dapatkan karena pada waktu itu dialah tokoh pertama yang mengorganisir massa yang begitu banyak, berani mencetuskan ide kemerdekaan untuk pribumi, menentang feodalisme, dan memperjuangkan kesetaraan yang terjadi pada masa Hindia Belanda. Dan Sarekat Islam merupakan cikal bakal terbentuknya Partai Sarekat Islam atau PSI dan juga Partai Komunis Indonesia ataupun PKI. Sekian pembahasan mengenai Sarekat Islam. Semoga kita semua dapat mengikuti jejak para leluhur kita dalam memperjuangkan negara kita tercinta. Saya Fadil Yakin, pamit undur diri.